Pak Sofyan adalah orang yang bersekolah di sekolah yang sama dengan saya waktu di Amerika. Walaupun generasinya beda. Beliau Kampusnya sama? Kampusnya sama. Beliau lebih tua 10 tahun dari saya umurnya. Nah, waktu Pak Sofyan mulai aktif di Indonesia, setelah itu beliau diangkat sebagai menteri. Saya selesai di Bahana 2006, saya kembali lagi ke Citibank. Satu hari juga beliau manggil saya, bilang, Pak Yonan, ini ada satu pelayanan publik yang besar yang belum sempat dibenahi secara tuntas. Saya bilang, apa Pak? Saya pikir sih apa bank pemerintah kayak saya Citibanker ya kan. Iya, backgroundnya ya. Kereta api Pak. Oh iya Pak. Saya bilang gini deh, kalau kereta api saya carikan orang Pak ya. Enggak, Anda sendiri. Kaget Pak. Bukan hanya kaget, jantungnya hampir berhenti. Saya bilang saya tidak ngerti transportasi, apalagi kereta api Pak. Logika saya kereta api itu adalah ilmu transportasi yang spesifik. Banker ini kan kerjanya bersih Pak. Mitra kereta ya kan? Urusannya dari A. Banker ini kan kerjanya di gedung-gedung ber-AC ya. Gitu, pakai dasi. Kalau nggak mau pakai jas. Ya masa mau berantem sama orang di stasiun gitu. Kayak langit dan bumi itu Pak ya. Anulah. Kontras gitu lah ya. Kolamnya itu beda. Oke. Gitu. Saya bilang, oke Pak, saya jalan. Hampir nyerah saya. Saya sudah ngadep Pak Sofyan. Setelah 3 bulan saya hampir nyerah. Tapi karena tadi kerja keras yang kegigihan itu, membawa keyakinan dan ya. Ketika nyampe ke Pak Sofyan bahwa Pak Jonan mengaku sudah hampir nyerah, Pak Sofyan bilang apa? Pak Sofyan bilang, jalan terus saja Pak Yonan. Nanti kalau gagal saya yang tanggung jawab. Wah, itu hebat. Kita lihat Pak Jonan dikenal publik secara umum kan ketika di KAI Pak, 2009. Itu saya nggak bisa membayangkan sih perubahannya menjadi seperti ini. Kalau di kereta api itu betul, ya. Kalau kerja cerdas aja, kalau saya lihat mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena banyak pendahulu-pendahulu saya, ya baik langsung maupun tidak langsung itu jauh lebih cerdas dari saya, jauh lebih hebat menurut saya. Mereka belajar tentang perkereta apian, mereka belajar tentang transportasi, mereka punya pendidikan yang formal dan pengalaman yang sangat luar biasa di bidang transportasi. Tapi perubahan di kereta apinya itu nggak kerasa, sampai kepada level masyarakat pengguna, sampai kepada level kultur bertransportasi publik yang luar biasa, nggak kerasa. Gitu. Nah, akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau gitu kita kerja keras, ya. Kita kerja sungguh-sungguh, ya. Dan menerapkan ya sistem leadership saya yang satu yang paling penting itu tidak boleh pilih kasih, ya merit system. Yang ada itu kita melakukan itu step by step. Nah, gitu ya. Step by step, as simple as possible, as easy as possible. Karena ini kita memimpin orang banyak, puluhan ribu, dan melayani jutaan orang. Pelanggan kereta api hari ini kira-kira sebelum COVID ya, itu mungkin 400 juta setahun. Nah, kita didiknya pelan-pelan. Apa misalnya? Kita mulai dari bersihkan toilet di stasiun. Kok Anda itu di rute kereta api tapi targetnya itu ngurusin toilet? Loh, saya bilang, loh kalau ngurusin toilet di stasiun aja nggak bisa, yang lain saya yakin nggak ada nggak bisa. Oh, ini this is the simplest one. Ini peradaban, ya. Ini peradaban. Jadi pijakan itu Pak ya, ukuran juga ya. Betul. Nah, akhirnya saya bilang sama teman-teman, kepala stasiun, atasnya lagi kepala daerah yang punya ruangan kerja pribadi, punya toilet di dalam ruang kerjanya, pimpinan, level pimpinan di kantor pusat kereta api termasuk saya bilang gini, 3 bulan. Kalau semua toilet di stasiun nggak bisa beres, saya tutup semua. Toilet di ruang kerja Anda semua, termasuk ruang kerja saya. Kita pakai toilet umum. Nggak mau tahu saya. Beres. Itu yang Bapak sebut tadi step by step, mana yang akan dihadapi lalu diselesaikan. Iya. Nah, saya bilang gini loh, caranya itu. Kita itu ngerjakan, betulkan hal kecil seminggu 1 aja.
Ya. Kalau terus-menerus gigih dan Nah, tidak mudah menyerah. betul. Nah, itu. We improve one small thing every week. Wow. Nah, saya bilang setahun 54, Persis. 5 tahun. Kalau saya bilang waktu itu, saya punya 5 tahun, paling kurang ada 200 Perubahan. improvement. Masa kereta api nggak berubah? Orang tanya, Pak ini long term plan-nya gimana? Sudah gini, long term plan bikin RKAP segala macam. Kita cerita ya di rapat itu cerita, wah ini kita ke depan perbaikan. Saya bilang, ini hanya untuk memenuhi syarat administratif. If you Pelaksanaannya nggak begitu. loh, kalau you nggak bisa betulkan hal kecil satu persatu, ini nggak akan tercapai. Ini cuma untuk bikin tesis aja. Buat apa? Satu-satu. Loh, akhirnya bisa. Ya, improve satu.